Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pendekatan filsafat hukum Islam atau ilmu hukum dan ilmu sosial. Ilmu hukum, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, sehingga hal-hal non-hukum menjadi tidak relevan dalam pengajian filsafat hukum. Sebagai filsafat hukum tunduk pada sifat-sifat, cara-cara dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Di samping itu, hukum sebagai objek dari filsafat hukum akan mempengaruhi filsafat. Dengan demikian, secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat saling berhubungan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Jadi, objek filsafat hukum adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya, yaitu disebut hakikat. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Syarjo Soekanto, hukum dapat diartikan sebagai berikut. Ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. Disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3. Norma, yakni pedoman atau patokan sikap tidak perilakuan yang pantas atau diharapkan. 4. Tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma-norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu serta terbentuk tertulis. Ilmu filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Sejak Plato dan Aristoteles, kajian terhadap persoalan-persoalan masyarakat sudah menjadi objek penelitian tersendiri. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi kemaslahatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengkoreksi terhadap paham Plato atau Aristoteles. Paham tentang autonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri tetapi bergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan. Perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkaitan adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain. Kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dan tepat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah, pola perilaku, arogansi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial pada umumnya dapat dikatakan bahwa sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.